Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yaitu PPKSP yang dimana kepanjangannya itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan program ini wajib disosialisasikan di masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi di sini akan ada 2 video ayah bunda ya yang akan kami putar dengan durasi satu video itu 2 menitan dan ada satu lagi 7 menitan. Mohon disimak secara seksama tentang mengajak orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan dan aman bagi semua, serta menonton aktivitas PPKSP itu sendiri. Jadi nanti kita akan ada umpan balik baik itu secara lisan maupun tulisan. Silakan disimak dulu ya Bunda 2 video berikut. Riset dan Teknologi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau disingkat Permendikbudristek PPKSP. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi satuan pendidikan dalam melindungi warga satuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan yang merdeka dari kekerasan. Untuk mencegah dan menangani kekerasan dengan lebih efektif, perlu penggambaran yang jelas dan tegas tentang bentuk-bentuk kekerasan sehingga masyarakat luas termasuk pemangku kepentingan di satuan pendidikan seperti peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua bisa mengenali bentuk kekerasan dan mengambil langkah untuk menanganinya dengan optimal. Nah, sebetulnya apa saja bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP ini? Permendikbudristek PPKSP mengatur bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut. 1. Kekerasan fisik. 2. Kekerasan psikis. 3. Perundungan. 4. Kekerasan seksual. 5. Diskriminasi dan intoleransi. 6. Kebijakan yang mengandung kekerasan. Dan 7. Bentuk kekerasan lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara fisik, verbal, dan non-verbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak pemangku kepentingan dan masyarakat. Perlu ada kolaborasi serta partisipasi aktif semua pihak dan memastikan implementasi Permendikbudristek ini. Mari gerak bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua guna mewujudkan cita-cita merdeka belajar. Itu tadi video yang pertama yang ada tentang kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan ini diadakan video yang kedua terkait PPKSP itu sendiri. Suatu malam di kediaman ibu guru dia. Demikian berita malam ini. Tindak kekerasan seksual terhadap anak berusia tajam baru-baru ini di wilayah terjadi pelecehan seksual terhadap seorang siswi sekolah dasar di Indonesia. Yang merasakan saja. Murid-murid perlu diberi wawasan mengenai pendidikan seksual agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Keesokan paginya di sekolah dasar negeri cerdas berkarakter. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Selamat pagi, Nia. Baik, Bu. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mulai dengan sedikit bermain ya. Ibu sudah menyiapkan sesuatu. Perhatikan gambar di layar smartphone ini. Ini adalah gambar Orang gede dan anak kecil, Bu. Kita dan orang tua, Bu. Iya, betul sekali. Ini adalah gambar manusia dewasa
lain. Nah, sekarang ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Ibu akan minta Okto untuk maju ke depan. Saya Bu. Ibu minta tolong Okto untuk melingkari daerah dada. Baik Bu. Tiba-tiba gambar di monitor smartboard berbunyi. Kok bunyi sendiri? Wah, apa itu? Kenapa dia teriak Bu Guru? Nah, anak-anak, kalian mungkin sedikit tahu ya. Jadi, ada bagian-bagian tertentu pada tubuh kita yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain tanpa izin. Organ tubuh itu adalah bagian intim atau area sensitif kita yang meliputi dada, kelamin, dan juga bokong. Mulut dan telinga juga termasuk bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Jika ada orang lain menyentuh bagian tubuh tersebut tanpa izin, jangan mau ya, karena itu termasuk pelecehan seksual. Nah, selanjutnya kalian sudah paham kan apa itu pelecehan seksual? Kalau ada orang lain yang pegang-pegang kita Bu. Pegangnya di area mana? Organ tubuh area intim Bu. Sama mulut dan telinga juga. Baik, sepertinya kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya pelecehan seksual ini bisa terjadi pada siapa saja, baik itu orang dewasa atau anak-anak, laki-laki ataupun perempuan. Indra, ada masalah apa? Dari tadi Ibu lihat kamu seperti mengerang kesakitan. Bu Guru, baru saya dari tadi kurang enak. Sebaiknya kamu periksa dulu Indra. Okto, antarkan Indra ke ruang UKS ya. Baik Bu. Tak lama, Okto pun mengantarkan Indra ke UKS. Nah Indra, Bu Dokter minta izin mau melihat sebentar perutmu untuk dicek ya. Bisakah kamu membuka bajumu? Baik Dok. Sepertinya cuma kembung ringan. Bu Dokter sudah mengoleskan minyak kayu putih untuk menghangatkan perutmu. Jika nanti masih terasa sakit, segera periksa ke dokter ya. Terima kasih Dok. Indra sudah merasa lebih baik. Ternyata cuma kembung doang. Kirain kenapa. Makasih ya Okto sudah menemani. Sebentar. Kenapa? Ada yang sakit lagi? Lega. Astaga. Ya maaf, ini kan salah satu pengobatan juga. Permisi Bu Lia, saya sudah merasa baik kan? Syukurlah, kembalilah ke tempat duduk kalian. Nah, Ibu lanjutkan pelajarannya ya. Jadi, tidak sembarang orang boleh menyentuh daerah sensitif kita. Misal cerita Indra tadi, dokter harus meminta izin pada pasien ketika memeriksa dan membuka baju pasien. Bahkan kepada saudara kita yang merupakan orang terdekat kita, semisal Indra mempunyai adik perempuan kecil dan ingin memandikannya, Indra harus meminta izin kepada adiknya untuk membuka bajunya. Begitupun dengan orang tua kita. Ibu akan memberikan beberapa tips untuk kalian agar terhindar dari pelecehan seksual. Yang pertama adalah selalu hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Apalagi kalau ia menawarkan sesuatu kepadamu, misalnya permen atau mainan game di HP-nya. Jika ada orang yang tidak kamu kenal mulai mendekati atau menyentuh badanmu, katakan tidak. Segera lari dan teriak minta tolong. Ceritakan pada orang dewasa yang kamu percayai, baik itu orang tua atau gurumu. Jika kalian bermain, usahakan
tenggelam. Nah, terakhir, ceritakanlah hal yang kalian alami kepada orang tua, keluarga, atau orang dewasa yang kalian percayai. Mereka akan membantu kalian supaya selalu aman dan terlindungi. Bila kalian melihat pelecehan ini terjadi pada orang lain, apalagi orang yang berkebutuhan khusus, beranikan diri. Laporkan pada orang dewasa yang kamu percaya, misalkan orang tua, kakak, guru, atau satpam. Nah, kalian paham ya? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada Bu Guru. Baik, Bu. Jadi di sini kami ingin melihat responsif dari Ayah Bunda. Bagaimana sih, gitu ya? Apa yang menjadi hal yang bisa kita wujudkan bersama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman baik di sekolah maupun di rumah. Boleh, Ayah Bunda, saya mendengar pendapatnya. Oke, silakan kepada Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Daza, perkenalkan nama saya Citra Rahmasia. Saya perwakilan dari Ananda Almayara kelas Surga Darussalam. Insyaallah sebentar lagi. Yang saya tanggapi dari video tadi sesuai dengan peraturan Kementerian Kemendikbudristek yang dimana sekarang itu lagi digaungkan namanya perundungan, diskriminasi, sama pelecehan seksual. Yang saya tanggapi dari video tersebut, yang dimana harus ada integrasi lokal yang dilakukan antara orang tua dan sekolah, yang dimana hal tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik, salah satunya dengan buku penghubung yang ada pada sekolah. Terus yang saya mau sampaikan dan tanggapi juga tentang perundungannya. Perundungan itu kan salah satunya adalah bullying. Bullying itu kan tidak secara fisik, tapi juga secara verbal. Nah, yang sekarang sering terjadi di sekolah-sekolah baik itu swasta maupun negeri, itu yang paling complak kita lihat adalah bullying verbal. Yang dimana ketika mereka baru datang ke sekolah dan perkenalan, itu kan yang terjadi biasanya bullying verbal dari anak-anak. Contohnya seperti ini, oh saya tidak mau teman sama dia, ternyata giginya ompong. Itu yang memberikan pembicaraan. Tapi yang menerima melalui telinga dan mulut, mungkin anak yang tersebut tidak menerima apa yang dikatakan oleh temannya. Padahal itu hanya sekedar omongan. Jadi akan ada terjadi seperti ini, Taza. Oh saya nggak mau sekolah di sana karena teman-temannya jahat. Mereka bilang gigi saya ompong loh Bun. Jadi saya nggak mau. Mungkin itu adalah salah satu contoh bullying verbal. Jadi dari sini saya tanggapi video tadi, makanya harus ada komunikasi yang baik antara ustazah yang sekolah di sini, kebetulan di sini kita ya, dan orang tua, yang dimana orang tua harus mengambil sikap baik, tidak boleh bersosial media sesegera mungkin tanpa ada tindakan sebelumnya disampaikan Ustazah Novi. Makanya tadi pemerintah menggaungkan supaya tidak ada terjadi bullying di sekolah, baik itu psikis maupun verbal dan perundungan. Dan insya Allah yang saya lihat kalau diskriminasi pada SD TK dan SD Anida itu tidak ada. Kembali lagi itu adalah sebuah kerjasama yang baik, berintegrasi yang baik, seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Citra. Ya, itu tadi dari responsif ya dari orang tua terhadap PPKSP yang sudah ditonton bersama. Mungkin ada satu lagi tanggapan dari Ayah mungkin? Oh, dari Bunda lagi? Boleh. Bunda di tengah ya, satu lagi. Biasanya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon izin Bapak Ketua Yayasan, Mbak Novi, selaku Kepala Sekolah SDIT Anida. Oh iya Pak, ya saya minta maaf. Saya langsung di komentar, oke?
sebenarnya apa yang ditayangkan ini sangat bagus sekali ya. Saya menyimak dari awal acara sampai sekarang. Jadi PAUD Anida ini wajar kalau jadi pilihan kalau menurut saya terbaik di Kota Lubuk Linggau ya. Jadi video tersebut merupakan penambahan wawasan bagi kami khususnya orang tua yang menitipkan anak di PAUD IT Anida ini untuk mengenalkan bahwa bagian mana yang ada pada tubuh itu yang sifatnya sensitif yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Ya termasuk anak saya Amer itu saya ajari ya bagian mana yang nggak boleh disentuh. Jadi seperti itu. Nah kemudian dari video tersebut saya melihat tayangannya itu memberikan sebuah bahasa yang mudah dimengerti oleh kami orang tua. Jadi mulai dari dada, mulut, telinga, ya kemudian bagian intim laki-laki maupun perempuan. Nah artinya bagian tersebut membuat kami menjadi orang tua itu merasa oh iya, terkadang saya sebagai orang tua itu lupa mengajarkan bahwa ada beberapa organ ada beberapa bagian pada tubuh anak kita itu yang sangat sensitif sekali sifatnya. Jadi video ini sangat menarik sekali untuk edukasi masalah pendidikan seks pada anak usia dini. Jadi kami mempercayai PAUD IT Anida sebagai PAUD terbaik yang bisa mengemban amanah untuk mendidik anak kami, dan kami percaya insya Allah semoga PAUD IT Anida menjadi PAUD yang dipercaya oleh warga Kota Lubuk Linggau dan Musirawas khususnya menjadi PAUD pilihan yang memiliki kualitas yang berbeda dari sekolah PAUD lainnya. Saya rasa itu saja. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Amir. Alhamdulillah tanggapan positif yang luar biasa secara lisan dari orang tua sudah kami dengarkan secara sesama. Terima kasih sekali lagi ya Bunda atas kepercayaannya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi selama 1 tahun ke depan. Dan ayah Bunda yang belum berkesempatan untuk mengucapkan secara lisan, kami sudah membuatkan Google Form ya secara tulisan. Nanti wali kelasnya nge-share ke grup kelas masing-masing dan mohon ditanggapi dari Google Form tersebut untuk umpan balik PPKSP sebagai bukti otentik kami bahwa kami sudah mensosialisasikan program PPKSP dari kementerian ini kepada ayah dan bunda. Dan diakhiri dengan kita menyanyikan lagu Sentuhan, boleh ya? Teman-teman boleh berdiri sama ayah bundanya ya. Kita ada gerakan sedikit biar kita bisa mengingat dengan ya, mulai. Kita mulai ya. Anak soleh, ikuti gerakan ustazah ya, oke? Semuanya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sekali lagi. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Nah teman-teman, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Jadi nggak boleh dipegang ya oleh
buat orang lain, oke? Apa yang nggak boleh dipegang? Yang tertutup baju dalam. Kalau kepala, tangan, kaki boleh ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya Bunda. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.